Ceploser dan belum sini, nah di video ini saya akan bahas warna kuning ini akan menjadi arc terakhir bagi Luffy untuk menjadi tempat latihan. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Those stories, I'm a fool for your love. Nah seperti biasa sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Serta pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Serta buat kalian juga yang ingin join membership channel Devil Nomi, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Nah setelah munculnya chapter super epic kemarin di chapter 1010 dengan rating juga yang sama nih, yaitu di chapternya 10 dari 10 anjay. Dimana menurut saya itu adalah latihan terakhir dari Luffy ini sebelum menjadi Raja Bajak Laut. Nah apakah maksud latihan yang ada di sini? Jadi dalam artian ini Luffy setelah arc ini dan mengalahkan seorang Yonkou, yaitu Kaido atau mungkin dengan Big Mom lah, akan menjadi karakter yang seutuhnya dengan menguasai segala jenis haki, bahkan sampai ke tingkat advance di Hausoku no Haki-nya. Ya masalah time skip seharusnya memang tidak akan ada lagi ya. Toh ramalan 20 tahun itu yang dikatakan oleh Oden, Roger dan mungkin dari Joy Boy dahulu harusnya terjadi di present time atau waktunya saat ini. Dan jika Luffy harus menjadi seorang Raja Bajak Laut, sekaranglah pembuktiannya melawan Raja dari Manusia Buas atau King of the Beast 1 lawan 1. Nah sejujurnya banyak juga nih yang cukup hype dengan kegunaan baru dari Hausoku Haki yang dapat di-imbue atau di-infuse lah ke setiap serangan, dan gunanya bukanlah hanya memingsankan karakter Kroco saja. Banyak juga yang salah translate nih, mungkin dia baca dari website Pangaku atau apapun, dimana untuk translate-nya itu mereka telah melewati beberapa kali translate. Jadi seharusnya masih banyak kurangnya lah, karena mereka ini mendapatkan translate awalnya dari bahasa Jepang, lalu ke Korea, dari Korea ke bahasa Inggris, dari Inggris ke bahasa Indonesia. Yang berarti banyak efek-efek selanjutnya yang membuat translate-nya menjadi tidak lebih akurat. Nah mungkin kalau yang ingin lebih jelasnya, untuk bahasa Indonesia sudah ada kok, kalian bisa baca di Manga Plus. Ini adalah website resmi yang membaca dari serial One Piece atau mungkin untuk weekly Shonen Jump-nya. Dimana pengertiannya sebenarnya bukanlah coating. Coating ini berarti melapisi serangan, tapi lebih ke infuse. Atau mungkin infuse ini bahasa mudahnya apa ya? Mungkin lebih ke menyelubungi atau memasukkan efek Hausoku Haki ke dalam serangannya. Bukan seperti melapisi dari luarnya saja lah, karena kalau melapisi ini mungkin hanya di bagian permukaannya saja. Dimana untuk melapisi ini lebih cocok kayak koka biasa atau busosoku biasa lah ini melapisi. Mungkin penjelasan lebih jelasnya bisa dilihat dari kata-kata Kakekyo ini. Dimana Kakekyo berkata, gunakan sesuatu yang kau bilang haki itu untuk mengalir dan hancurkan musuh dari dalam. Dimana sebenarnya masalah ini udah pernah saya bahas sih, sudah pernah saya jabarkan dengan sangat jelas di video khusus, tapi mungkin akan saya coba bahas singkat di video ini. Jadi ketika Luffy menghancurkan borgo leher dengan Kakekyo itu, disitu dia langsung berkata, kemampuan yang kau lakukan itu sudah melewati segala aplikasi tentang Ryuo atau haki yang bisa saya ajarkan. Sebenarnya dari kata-kata itu saja itu sudah menjadi satu hal penting yang berarti bahwa Kakekyo ini tidak bisa menggunakan Hausoku no Haki. Dimana dilanjutkan, yang saya ajarkan itu Ryuo atau mungkin kalian orang luar menyebutnya sebagai Haki adalah untuk mengcover atau melapisi, dimana ini lebih sebutannya ke coating dari luar. Yang berarti melapisi serangan itu dari luar lah, dan ini akan ada hubungannya dengan Koka atau Invisible Armor yang sudah biasa kita tahu lah, ini adalah bentuk normal dari Busosoku no Haki. Tapi satu tingkat di atasnya adalah kau bisa penetrasi hakimu itu ke tubuh musuhmu dan merusaknya dari dalam. Inilah kegunaan dari Hausoku Haki untuk menciptakan advance dari Ryuo dan menghancurkan sesuatu dari dalam. Itulah yang sebenarnya Luffy lakukan pada borgo lehernya sebelumnya. Sejujurnya untuk pertama memang terlihat dia menggunakan koka nih. Buat yang masih bingung, koka ini lebih ke menghitamkan tangan. Ini disebut koka atau busosoku yang menghitamkan lah.
Tapi ketika dia menghancurkan selanjutnya borgol Yamato ini, bahkan di situ tangannya tidak menjadi hitam. Itulah yang kenapa saya bilang antara Koka dan Ryuo atau flowing itu bentuk berbeda dari Busosoku no Haki. Yang berarti bentuk dari Busosoku Haki ini ada dua, yaitu jika kita jabarkan ada Koka dan ada Ryuo. Ya ini sebenarnya sudah pernah saya bahas lama banget sih, makanya saya tidak terlalu hype dan tidak terlalu kaget ketika ada efek lain Housoku bisa dilapisi. Jadi sombong. Ya kurang lebih seperti itulah, buat yang ingin tahu kalian bisa langsung cek ke videonya. Nah dimana itulah yang membuat semuanya menjadi sangat masuk akal di chapter 1010 kemarin. Dimana kenapa dia bisa melukai Kaido, padahal sebelumnya Luffy menyadari nih Kaido ini menyelubungi seluruh tubuhnya atau menginfuse seluruh tubuhnya dengan Housoku Haki agar tidak mudah terluka. Itulah yang Luffy lakukan dengan menginfuse juga Housoku Haki ke dalam serangannya itu. Jadi itu bukan murni hanyalah armamen atau Busosoku biasa saja dan bukan juga murni Housoku saja. Jadi lebih tepat itu dapat dikatakan Luffy menggunakan kekuatan merusak dari dalamnya untuk melewati pertahanan Kaido yang sangat tebal tersebut, di mana dia melakukan Busosoku Haki untuk melewati segala pertahanan armamennya, tapi untuk dapat merusaknya dari dalam, dia menginfuse-nya menggunakan Housoku no Haki. Sehingga di sini dia dapat melukai Kaido dan akhirnya melukai tubuh Kaido ini tanpa menyentuhnya. Nah dan itulah cara Luffy untuk latihan terakhir yang saya maksudkan di awal video ini. Dimana mungkin jika kita rekap sedikit tentang latihan-latihan dari Luffy, awal latihan ini adalah dengan sang tangan kanan Raja Bajak Laut yaitu Rayleigh. Ini adalah latihan untuk mengenal dan mengetahui Haki lebih jauh. Yang walaupun sebenarnya Luffy ini dari awal sudah punya yang namanya Haki, tapi dia belum mengetahui atau bahkan dia belum bisa mengontrolnya. Dan setelah latihan 2 tahun dia berlatih, yang menurut saya dia masih menguasai dasarnya saja. Tapi kenapa Luffy begitu kuat? Ya karena Luffy ini dari dasarnya sudah sangat kuat. Lalu selanjutnya dia berkembang lagi di Whole Cake Island dan melawan Katakuri. Di sini Luffy melatih Kenbunsoku Hakinya ke tingkat advance untuk dapat melihat ke masa depan. Lalu awal Wano Kuni pun setelah dikalahkan oleh Kaido, dia melatih advance Busosoku Hakinya, lebih tepatnya Ryuo-nya dari Udon hingga ke setelahnya. Ingat, itu Kenbunsoku dan Busosoku. Dan inilah yang baru akhirnya Luffy berkembang lagi dengan mengetahui kegunaan selanjutnya dari Housoku no Haki. Yang sebenarnya Luffy ini mungkin tidak sadar kegunaan Housoku Haki ini dapat dikontrol lebih baik lagi dari sekedar memingsankan saja. Yang juga jika diulang berkali-kali adalah Haki ini akan tumbuh dalam keadaan sebenarnya nih. Ini sudah diulang berkali-kali oleh 3 karakter yang berbeda. Sejujurnya menurut saya yang tumbuh di sini adalah dalam bentuk Housoku no Hakinya, bukan Haki biasanya saja. Alias will atau tekadnya itulah yang tumbuh dari orangnya. Semakin dia tumbuh dalam tiap pertarungan, semakin kuatlah Housoku Haki atau tekad dari orang lain. Dengan Housoku Hakinya meningkat, maka haki lainnya pun akan semakin meningkat. Ini perkataan yang bahkan 3 kali diucapkan oleh orang-orang penting loh. Pertama, Rayleigh lah yang berkata tentang hal itu ketika flashback Luffy melawan Katakuri. Lalu di Udon pun Hyogoro pun berkata hal yang sama, bahwa haki akan semakin baik di keadaan yang genting. Lalu di chapter terakhir pun Kaido berkata hal yang sama, bahwa hanya orang-orang yang selamat dari kematianlah yang bisa melakukan hal itu. Yang berarti haki ini benar-benar akan tumbuh jika orang tersebut mempunyai tekad yang semakin kuat. Mungkin contoh yang paling jelas adalah ketika Luffy melawan Katakuri. Tekadnya semakin lama semakin kuat, sehingga Housoku Hakinya makin baik dan dia bisa melihat ke masa depan dengan mengupgrade Kenbunsokunya menggunakan Housoku no Haki. Sama halnya setelah dikalahkan oleh Kaido pertama kali. Dia bisa lebih mengerti tentang Ryuo dan akhirnya berlatih dengan kakek Kyo di Udon. Ini pula sebenarnya berlaku untuk Zoro. Dia tidak sadar ternyata dia memiliki Housoku Haki karena dari awal tekadnya sudah kuat. Dan di sini, di chapter lalu semakin terlihatlah tekad kuat dari Zoro ini dan membuat serangannya jauh lebih kuat lagi. Bahkan Kaido pun merasakan serangan tekad kuat dari Roronoa Zoro ini. Lanjut, sejujurnya dari pertarungan Luffy ini ada beberapa karakter yang menurut saya membuat Luffy ini berkembang di saat dia bertarung. Pertama, ketika Luffy melawan Crocodile.
musuh si Chibukai pertama yang bahkan berkali-kali mengalahkan Luffy sebelumnya. Di sini musuhnya tahu Luffy akhirnya dapat mengenai dirinya dan akhirnya di situ terjatuh di mana Luffy tetap berdiri yang kita lihat di gambar. Ini sama persis dengan Kaido di chapter lalu pun seperti itu. Selanjutnya ketika dia melawan Lucci juga yang menurut saya cukup mirip nih pertarungan antara Kaido dan Lucci ini. Dimana ini adalah murni tarung tanpa bacot sana sini dulu. Di sini Luffy bangkit di saat musuhnya melihat ke arah lain. Dan musuhnya pun berada di mode hybrid. Bahkan ini mirip sekali dengan Kaido di chapter lalu. Dan seperti juga yang saya katakan sebelumnya ketika Luffy melawan Katakuri. Di tengah pertarungannya, Luffy ini berkembang dengan mengetahui bahwa kekuatan dari Katakuri ini yang hebatnya bukanlah terletak di mochi-nya, melainkan di Kenbun Soku Haki-nya yang dapat melihat ke masa depan. Sama persis ketika apa yang Luffy lawan dengan Kaido di chapter lalu, bahwa Haus Soku Haki-nya lah yang melapisi setiap serangan dan pertahanan dan buat Kaido ini sangat-sangat kuat. Inilah saatnya bagi Luffy untuk dapat bangkit melawan Kaido 1 lawan 1. Walaupun tentu saja tidak akan menjadi mudah lah dengan bisa mengontrol Haus Soku Haki dan Luffy akan jadi kuat banget. Ya konsep-konsep kayak gitu nggak pernah ada di serial One Piece ini, tiba-tiba power up dan langsung mengalahkan musuhnya. Dan pertarungan akan kembali sangat intens untuk mendapatkan title sebagai raja di dunia ini untuk mendapatkan One Piece. Jadi jika kita ingat dahulu tentang Kaido, bahkan narator pun berkata, selalu bertaruhlah untuk Kaido dalam pertarungan 1 lawan 1. Jadi jika ada orang 1 lawan Kaido, kau harus bertaruh untuk ke pihak Kaido. Karena lawannya tidak mungkin menang. Tapi inilah saatnya kita bertaruh untuk karakter utama kita dan menjadi anomali bagi kata-kata narator ini sendiri. Serta inilah akhir bagi latihan untuk Luffy melawan dunia ini. Lagi-lagi, jika kita tarik mundur, Luffy mengalahkan Hiyu di Arlong Park. Dia pula mengalahkan buaya di Alabasta dan mengalahkan leopard di NES Lobby. Berarti kan siapa yang saya maksud dari lawan-lawannya ini? Ya mungkin Arlong, Crocodile, dan Lop Lucci. Dia pula menjinakkan makhluk-makhluk neraka, binatang buas di tempat latihannya, Kraken, dan yang lain-lain juga. Luffy juga dia mengintimidasi bison, monyet, dan binatang-binatang yang lain. Serta selama time skip, Luffy berlatih bersama binatang buas yang sangat hebat itu selama 2 tahun. Bayangan Luffy pun dimasukkan ke dalam Oars, suatu makhluk yang dikatakan makhluk ini adalah monster. Dan inilah saat bagi Luffy untuk melawan seorang Yonkou yang disebut sebagai The King of the Beast, atau Raja dari semua makhluk. Itu semua bukankah berakhir dan berirama dengan sangat baik yang dibangun oleh Oda Sensei? Nah jadi itulah menurut saya tentang latihan terakhir Luffy di serial One Piece ini untuk melawan seorang Yonkou Kaido. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise channel Filmnomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue The Film pamit and I'll see you guys next time.